Ratu Cleopatra adalah anggota terakhir dari dinasti Ptolemeus yang memerintah Mesir antara tahun 51 sebelum Masehi dan 30 sebelum Masehi. Dalam budaya barat, Cleopatra lebih dikenang sebagai kekasih Julius Caesar dan Mark Antony, dua jenderal Romawi paling terkenal saat itu. Namun bagi orang Arab dan Afrika, kecerdasan serta keterampilan diplomatik dan linguistik Cleopatra yang paling diingat. Meski Cleopatra bukan satu-satunya ratu Mesir kuno, namun dialah yang paling terkenal. 2000 tahun sejak kematiannya, hidupnya masih memesona banyak orang di seluruh dunia. Tidak jelas tahun pasti kelahiran Cleopatra. Namun konsensus di antara para sejarawan menyebutkan bahwa dia lahir pada tahun 70 sebelum Masehi atau 69 sebelum Masehi. Ayahnya Ptolemy XII adalah seorang raja Mesir dan anggota dinasti Ptolemeus yang memerintah Mesir selama hampir 3 abad. Pendiri dinasti tersebut adalah Ptolemy I, seorang jenderal Alexander Agung yang mengambil alih Mesir setelah kematian Alexander pada 323 sebelum Masehi. Oleh karena itu, Ratu Cleopatra adalah seorang etnis Makedonia, bukan Mesir. Setelah kematian ayahnya pada tahun 51 sebelum Masehi, Cleopatra menjadi penguasa bersama Mesir dengan Ptolemy XIII, adik laki-laki yang juga menjadi suaminya. Namun keduanya kemudian jatuh karena upaya Cleopatra memonopoli kekuasaan. Cleopatra kalah dalam perebutan kekuasaan berikutnya dan melarikan diri ke Suriah. Untuk mendapatkan kembali kekuasaan, Cleopatra mencari dan menerima bantuan dari jenderal Romawi yang berkuasa, yaitu Julius Caesar, yang baru saja mengakhiri perang dengan musuh bebuyutannya, Pompei. Mereka kemudian mengalahkan Ptolemy XIII, memungkinkan Cleopatra kembali berkuasa sebagai penguasa kedua dengan adiknya yang lain, Ptolemy XIV. Selain menjadi ratu lagi, Cleopatra juga menjadi kekasih Caesar sampai kematiannya pada tahun 44 sebelum Masehi. Cleopatra kemudian menjadi istri Mark Antony, salah satu jenderal Caesar. Hubungan mereka berlangsung dari tahun 41 sebelum Masehi sampai 30 sebelum Masehi, ketika mereka berdua meninggal setelah kekalahan oleh Octavianus, yang kemudian menjadi Kaisar Augustus Caesar. Sebagai kekasih dari dua pria paling berkuasa di Roma saat itu, Cleopatra dianggap sebagai wanita dengan kecantikan yang luar biasa. Begitulah budaya populer menggambarkan Cleopatra. Kecantikan yang dirasakannya sebenarnya lebih merupakan spekulasi daripada kebenaran. Faktanya, kemungkinan besar Cleopatra adalah wanita dengan kecantikan rata-rata menurut standar saat itu. Lihat saja, koin-koin Mesir kuno yang masih bertahan tidak menampilkan citra yang konsisten dari ratu terkenal itu. Pada beberapa koin, Cleopatra terlihat maco dengan hidung bengkok. Sementara di beberapa koin yang lain, dia memiliki penampilan rata-rata. Citra penampilan rata-rata ini ditegaskan oleh para sejarawan bahwa bukan kecantikan Cleopatra yang membuatnya menjadi daya tarik kepada pria yang berkuasa, melainkan karakter, kecerdasan, suara manis, dan pesonanya. Ketika pertama kali bertemu Caesar, Cleopatra baru berusia 22 tahun. Sementara Caesar berusia 52 tahun dan orang paling berkuasa di Roma. Perbedaan usia tidak menghentikan Cleopatra untuk memikat hati Caesar melalui kombinasi kecerdasan, intelektualitas, dan sensualitas. Begitu terpesonanya Caesar oleh ratu muda itu sehingga dia tidak hanya menjadikannya kekasih, tetapi juga mengembalikannya ke tahta Mesir. Hubungan mereka menghasilkan seorang putra, yaitu Ptolemy Caesar atau Caesarion alias Kaisar Kecil. Ketika Julius Caesar kembali ke Roma pada 47 sebelum Masehi, Cleopatra mengikutinya beberapa bulan kemudian. Cleopatra tinggal di Roma bersama putra dan saudara laki-lakinya, sampai pembunuhan Caesar terjadi pada tahun 44 sebelum Masehi. Setelah pembunuhan Caesar, Cleopatra kembali terlibat secara aktif dalam kekacauan berikutnya di Roma yang berakhir dengan kematiannya dan kehancuran Republik Romawi. Menyusul kemenangan Octavianus, Mark Antony, dan Lepidus atas pembunuhan Caesar, Cleopatra kembali merayu Mark Antony. Seperti yang dilakukannya pada Caesar, Cleopatra pun menjadi istri Mark Antony. Dalam perjuangan suaminya melawan Octavianus, Cleopatra mendampingi Antony. Keputusan itu terbukti menentukan karena ketika perang berakhir, keduanya bunuh diri setelah kekalahan mereka. Meskipun legenda mengatakan bahwa Cleopatra mati karena ular berbisa yang menggigitnya, namun kemungkinan besar dia meninggal setelah meminum racun yang selalu dibawanya.